Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Darmayanti Karmen, CGP Angkatan 1 dari Kabupaten Maluku Tengah, asal sekolah SMA Negeri 1 Maluku Tengah. Dalam aksi nyata pada modul 1.3 visi guru penggerak, yang akan saya angkat dalam aksi nyata adalah berkolaborasi dengan pemangku kepentingan yang ada di sekolah menuju visi Merdeka Belajar. Nah teman-teman, dalam hal ini saya akan melakukan sebuah wawancara terkait dengan visi Merdeka Belajar, visi sekolah. Wawancara saya nantinya akan bersama dengan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Maluku Tengah, kemudian Bapak Ibu Wakasek SMA Negeri 1 Maluku Tengah, Bapak Ibu guru mata pelajaran, kemudian para siswa yang nantinya akan saya wawancarai termasuk dengan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, juga komite dan orang tua siswa. Apa hasil kita hari ini? Mari kita simak tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman CGP di seluruh Indonesia. Hari ini saya berada di ruangan Kepala SMA Negeri 1 Maluku Tengah, Bapak Badin SPD MMPD. Saya akan berkolaborasi dengan beliau memberikan sedikit wawancara terkait dengan visi Merdeka Belajar pada SMA Negeri 1 Maluku Tengah. Pembelajaran yang berpusat pada siswa seperti apa di sekolah ini. Yuk kita simak hasil wawancara saya dengan beliau. Baik Pak. Assalamualaikum Pak. Bagaimana Pak visi dan dari SMA Negeri 1 Maluku Tengah terkait jika dihubungkan dengan visi Merdeka Belajar? Kalau visi tentang SMA Negeri Maluku Tengah ke depan adalah memberikan keluasan kepada anak didik belajar merdeka, kemudian tentang ada tidak tekanan yang ada oleh siswa yang dilakukan oleh guru maupun kepala sekolah dan manajemen pendidikan, agar mereka dapat memperoleh mendapat ilmu daripada faedah merdeka belajar. Baik. Menurut Bapak, apakah selama ini guru-guru pada sekolah SMA Negeri 1 Maluku Tengah sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa? Kalau selama ini dari awal pembelajaran guru adalah masih berpusat pada kursus baru, tapi sekarang ini kita telah bangun bagaimana guru itu memberikan pemahaman kepada siswa agar tidak sebagai lebih dalam dunia pembelajaran, agar guru tidak terlalu monoton hanya guru saja hanya tanpa melibatkan siswa. Tapi sekarang ini sudah memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dengan tertib dari guru dan siswa. Baik Pak, apa saja sumber daya yang dimiliki SMA Negeri 1 Maluku Tengah dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada murid? Kalau sumber daya guru mata pelajaran pada pembelajaran siswa, di mana setiap awal semester guru selalu dibina untuk musyawarah untuk mata pelajaran agar selesai dengan dalam rangka pembinaan pelajaran pada peserta didiknya, sehingga apa yang disampaikan oleh guru sebaiknya memahami dengan baik dan positif. Begitu juga dengan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah ya Pak ya, ketersediaan internet dan sebagainya yang dimiliki sekolah merupakan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah saat ini. Kemudian Pak, apa harapan Bapak ke depan 3-5 tahun terhadap sekolah ini di masa yang akan datang? Harapan saya dari semua guru dan stakeholder yang lain agar anak-anak itu memiliki visi dan misi yang jelas, memiliki kemampuan yang nyata, kemudian dan terimplikasi kepada peserta didik itu bisa mengusung kegiatan normal dari tempat yang kabupaten, provinsi, maka sampai tingkat nasional. Jadi Pak,
Terima kasih Pak. Terima kasih, selamat semoga sukses Ibu. Amin Pak. Ya. Ya, teman-teman, itulah tadi hasil wawancara saya dengan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Maluku Tengah terkait dengan visi Merdeka Belajar yang sudah dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Maluku Tengah, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sumber daya yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Maluku Tengah dengan berbagai macam karakteristik guru, ya, sumber daya guru mulai dari guru yang sarjana S1 sampai dengan S2 sudah dimiliki oleh Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Maluku Tengah. Ketersediaan prasarana sekolah dengan pemenuhan kualitas internet yang memadai di sini, segala fasilitator, ruangan, Bapak Ibu guru dikasih laptop dari sekolah untuk bisa meningkatkan semangat dalam belajar IT-nya, dan anak-anaknya juga dikasih fasilitas dalam penguasaan internet. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada teman-teman di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman CGP di seluruh Indonesia. Hari ini saya bersama dengan Wakil Kepala Sekolah bidang urusan prasarana. Saya akan berkolaborasi dengan beliau, akan mewawancarai beliau terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang sesuai dengan visi guru penggerak, yaitu Merdeka Belajar. Oke teman-teman, apa hasil wawancara saya hari ini dengan Ibu Wakasep Seran dan Prasarana, kita simak yuk apa yang disampaikan oleh beliau. Oke Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan kepada Ibu bagaimana pendapat Ibu terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada siswa sekolah. Kalau menurut saya bahwa pembelajaran yang berpusat pada siswa di sekolah kami sudah melaksanakan dengan menerapkan pembelajaran yang kurikulumnya adalah kurikulum K13, di mana di dalam kurikulum K13 itu diadakan pendekatan saintifiknya. Nah, disitulah yang pembelajarannya banyak terpusat pada siswa. Oke Bu, apakah selama ini dalam proses pembelajaran itu ada tantangan yang dialami oleh guru dalam menerapkan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa? Kalau ada tantangan sih, tantangannya ada, karena pada prinsipnya semua siswa ini mempunyai kompetensi yang berbeda-beda, dan ada juga yang mempunyai fasilitas yang berbeda-beda. Kalau di sekolah disediakan fasilitas, misalnya ada perpustakaannya, ada internetnya. Tapi kalau di rumah masing-masing, kalau misalnya anak itu dia tidak mempunyai buku sebagai penunjangnya, kemudian internetnya, jadi harus mereka itu bagaimana caranya kita guru supaya mereka bisa tetap belajar dan tetap melaksanakan apa yang seharusnya mereka lakukan. Oke, baik Bu. Oke, selanjutnya dalam proses pembelajaran selama ini, apakah ada kegotong royongan pembelajaran dari guru yang diterapkan ataukah tidak? Kalau melihat dalam proses pembelajaran, ya gotong royong itu sudah ada dalam proses pembelajaran, karena pada prinsipnya K13 ini sudah tercantum di situ gotong royongnya. Contohnya dalam prosesnya itu misalnya diskusi. Dalam diskusi itu diterapkan kerjasamanya, bagaimana mereka satu dengan yang lain saling kerjasama antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan individu dengan
situ sudah ditanamkan adalah kegotong royongan, kerjasama, kemudian saling satu dengan yang lain, saling menghargai, kemudian sharing, berbagi di situ. Itu sudah tercantum. Apa saja praktik baik yang pernah dilaksanakan selama ini dan terus diterapkan dalam pembelajaran yang berdampak pada murid? Kalau praktik baik sesuai dengan pendidikan berkarakter, yaitu mana kita sudah melaksanakan pertama yaitu ketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu kita punya perilaku beragama saling menghargai kepada. Yang kedua kegotong royongan, dan yang ketiga adalah bagaimana siswa itu dan mandiri, dia menemukan sendiri dan dia memecahkan masalah yang dia hadapi. Kemudian bagaimana guru sebagai fasilitatornya untuk bisa merangkul apa yang mereka dapatkan itu. Kemudian ada juga yaitu literasi, karena siswa semakin banyak dia membaca, semakin banyak yang dia tidak tahu, sehingga apa yang dia baca itu menjadi acuan untuk dia belajar berkelanjutan. Baik, Ibu, saya tanya lagi, upaya apa saja yang dilakukan selama ini dalam proses pembelajaran di sekolah semakin baik? Upaya harus kita lakukan, yang pertama harus ada perubahan, yaitu di mana guru harus banyak berubah untuk berinovasi, berkreatif, supaya pembelajaran itu dapat menyenangkan dan siswa yang menerima itu cepat mereka memahami apa yang mereka pelajari. Itu. Kemudian dengan tantangan yang ada yaitu teknologi ini, harus guru juga dia harus belajar untuk menguasai teknologi. Tetapi teknologi tidak bisa digantikan oleh posisi guru. Tapi kalau jika guru tidak dia belajar untuk mengetahui teknologi, berarti dia akan ketinggalan. Apa harapan Ibu terhadap sekolah di masa yang akan datang? Harapan saya yang pertama, bagaimana kita harus berubah untuk menuju kepada suatu pendidikan yang kreatif, inovasi, kemudian menyenangkan untuk siswa, dan namanya merdeka belajar itu harus ada. Kemudian yang kedua, pembenahannya, jikalau ada kekurangan yang siswa maupun guru yang mempunyai itu, bagaimana caranya supaya kita berubah seperti itu dan kita mencapai suatu prestasi antara guru dan siswa itu harus ada. Ya, baik Bu. Kira-kira 3-5 tahun ke depan, apa yang bisa Ibu lakukan dalam proses pembelajaran yang berdampak pada murid? Pertama, yaitu yang saya bilang, yaitu harus ada perubahan untuk berinovasi. Harus ada inovasi perubahan itu supaya antara pengetahuan yang dimiliki oleh guru itu dengan perkembangan teknologi itu harus dia sejalan. Kemudian untuk dia bisa menerapkan itu kepada siswa dan siswa itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian akan melahirkan siswa yang punya kompeten untuk menyusun masa depan yang lebih baik. Baik, Bapak, Ibu akan menjadi guru yang seperti apa di masa yang akan datang? Yaitu guru yang pertama, guru yang baik dulu, kemudian guru yang bisa inovasi, kemudian bisa berkreatif dan yang menyenangkan untuk siswa, dan siswa melihat itu sebagai acuan atau contoh untuk dia menuju masa depan yang lebih baik. Baik, oke, baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ibu Reni Harapin, SPD MMPD, beliau merupakan adalah Wakasek Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Maluku Tengah. Demikian teman-teman apa yang bisa saya sampaikan dari hasil wawancara saya dengan Bapak dan dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Demikian teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman CGP di seluruh Indonesia, saat ini saya berada dengan teman guru, teman sejawat saya, Ibu Erna SPD MMPD. Beliau merupakan guru biologi pada SMA Negeri 1 Maluku Tengah, kepala bidang laboratorium biologi. Saya akan mewawancarai beliau terkait dengan kolaborasi visi Merdeka Belajar yang sesuai dengan
pembelajaran yang berpusat pada siswa. Apa hasil wawancara kita hari ini? Simak ya apa yang disampaikan oleh beliau. Baik, assalamualaikum Ibu. Ya, di sini saya akan bertanya sedikit terkait dengan Ibu, apakah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid? Apakah sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid? Tentunya sudah. Contohnya pada pola pembelajaran interaktif seperti diskusi kelompok, kemudian diskusi informatif, di mana kita merangsang siswa untuk aktif. Kemudian pola pembelajaran aktif yang dengan menggunakan metode model pembelajaran pendekatan sains, ya, pendekatan sains, siswa menerapkan 5M. Ya. Jadi otomatis untuk bidang studi biologi memang harus diterapkan ini, karena di situ kita mengamati, merangsang siswa untuk mengamati, menanya, kemudian mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan komunikasi. Jadi saya kira sudah dilaksanakan Sesuai dengan kurikulum Iya, sudah ya. Oke, yang berikut, apakah ada tantangan bagi Ibu dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa? Tantangannya adalah dalam kita membentuk kelompok itu pasti kecerdasannya itu heterogen. Jadi ada yang cerdas, ada yang sedang, ada yang ya tidak lemah lah. Nah, di situ kita memotivasi siswa agar terjadi distribusi kecerdasan di setiap anggota itu. Jadi ada kerjasama, ada distribusi kecerdasan lah. Jadi semua yang lemah dapat, kemudian yang lebih itu bisa menyalurkan ke yang lemah. Jadi awalnya Ibu sudah memahami karakteristik dari masing-masing peserta didik. Iya, Jadi otomatis. tingkat kecerdasan anaknya itu sudah diketahui oleh guru mata pelajaran, sehingga bisa dikelompokkan mereka pada kelompok-kelompok yang mana yang bisa distribusi semua secara Iya. sempurna. Ya. Karena kan dalam metode pembelajaran ini, dalam pembentukan kelompok tuh harus setiap saat itu tidak boleh sama. Jadi tiap minggu itu harus ada rolling, gotong royong dalam. Begitu juga gotong royong sama rekan sejawat ya, teman guru, Ya, sharing pendapat, saling sharing, ya. ya, ada. Oke Bu. Ya berikut, apa sih sumber daya yang dimiliki sekolah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid? Sumber daya ada sumber daya manusia, kemudian sumber daya fisik, ya. Sumber daya manusia otomatis ada kepala sekolah, guru, kemudian kemudian sumber daya fisik ya bangunan, ladang amal, ladang pahala buat kita. Jadi kalau kita tanpa sebagai guru masa depan, bagi saya kita harus mengingat bahwa menjadi profesi guru itu harus mengingat akhirat. Karena apa? Karena anak-anaknya adalah ladang pahala. Jadi otomatis kalau kita mengingat bahwa anak-anak ini ladang pahala, bahwa kita akan berbuat sebaik-baiknya untuk mereka. Nah, hanya terbaik. Apapun kita akan lakukan, bahwa kita mencari informasi, kita memperbaiki model pembelajaran, kita memperbaiki rancangan administrasi kita dan sebagainya. Salah satunya. Apakah menurut Ibu sama ini guru-guru sudah merdeka dalam belajar? Proses pembelajaran misalnya RPP-nya dan lain sebagainya, seperti itu, administrasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Ya, pemerintah, saya melihat pemerintah memang ada indikasi untuk memerdekakan guru. Maksudnya di sini sudah ditentukan kita membuat RPP satu lembar, kemudian lampiran-lampirannya disesuaikan dengan kondisi di sekitar kita mengajar, karena kan Indonesia ini kan luas sekali, kepulauan, jadi tidak semua itu distribusi itu rata. Umpamanya seperti di Jakarta, jangan samakan dengan kepulauan yang kecil seperti di Maluku, otomatis jauh berbeda sekali. Iya. Demikian Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Teman-teman seluruh Indonesia, demikianlah hasil wawancara saya, kolaborasi saya dengan guru bidang studi biologi. Beliau juga merupakan kepala laboratorium lab biologi, dan dari hasil wawancara beliau tadi bahwa pembelajaran yang berpusat pada siswa itu adalah lebih menyenangkan siswa, kemudian pembelajaran inovasi sebagaimana 5M yang sudah diterapkan pada kurikulum ke-13. Demikian teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Siap. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, bagaimana dengan kabar hari ini? Baik semuanya? Perasaan ibu ingin melakukan sebuah kolaborasi dengan siswa, perwakilan siswa dari SMA Negeri 1 Maluku Tengah, yang nantinya pada aksi nyata kali ini dengan visi guru penggerak. Itu judul topik yang diangkat adalah kolaborasi pemangku kepentingan sekolah dengan menuju visi Merdeka Belajar. Nah, visi Merdeka Belajar ini jadi mengutamakan pada pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Anak-anakku sekalian, yang ingin ibu tanyakan atau ada beberapa hal yang perlu ibu sampaikan, ya, beberapa hal yang perlu ibu sampaikan kepada kalian terkait dengan aksi nyata pada modul 1.3 visi guru penggerak menuju Merdeka Belajar ini. Kira-kira ya yang perlu ibu tanyakan di sini terkait dengan pendapat kalian, kira-kira proses pembelajaran di sekolah ini sudah menyenangkan untuk kalian selama ini ataukah ada proses yang kurang menyenangkan untuk kalian? Silakan anakku. Ya, silakan. Ya, kenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahira Badila. Di sini saya memberikan pendapat saya dengan proses pembelajaran yang terjadi di ruang kelas. Jadi menurut saya proses pembelajaran di kelas sangat menyenangkan karena adanya interaksi antara siswa dan juga guru. Tapi kadang-kadang ada juga hal-hal yang kurang kita pahami karena ada materi-materi yang tidak bisa kita, kayak guru tidak memberikan contoh materi itu di kehidupan nyata. Jadi kita tidak ada gambaran nyata bagaimana materi itu. Seperti itu ya. Ya. Oke, baik. Sangat bagus sekali pendapatnya. Ada juga yang lainnya. Silakan. Ya, silakan berdiri ya. Menurut saya dengan adanya proses pembelajaran di sekolah itu sangat menyenangkan bagi saya, apalagi sekarang kita berada dalam jalur kurikulum 2013 ya. Yang mana siswa lebih berperan aktif dibanding dulu. Nah, dengan bahwasanya ya siswa lebih berperan aktif, siswa harus mengkaji, menggali, dan juga ada 4 literasi dalam bahasa Indonesia. Nah, itu juga dapat mengacu pikiran kita. Nah, apalagi sekarang sudah difasilitasi, ada komputer, ada buku-buku di perpustakaan, dan juga ada berbagai macam fasilitas di sekolah lainnya. Nah, di sini saya hanya ingin menjelaskan bahwa pembelajaran dalam kelas itu juga sangat hebat buat saya. Akan tetapi ada beberapa kekurangan sedikit saja. Nah, apalagi waktu dalam membuat PP kelompok ya. Nah, itu ada perdebatan antara kelompok A, B, dan C. Nah, itu dapat mengacu pikiran kita lebih keras agar mencari solusi bersama-sama. Ya, berikan aplaus kepada jadi proses pembelajaran di dalam ruangan kelas selama ini di sekolah SMA Negeri Maluku Tengah. Kalau saya melihat dari jawaban Fahrila sama Raju bahwa hampir semua sudah mulai merasa sangat menyenangkan. Apa ada yang merasa kurang menyenangkan dari proses pembelajaran di sekolah selama ini? Ada masing-masing peserta didiknya. Sehingga cara mengajar guru itu juga harus pandai-pandai memahami karakter peserta anaknya ketika dia mau mengajar di dalam kelas, sehingga anak-anak itu merasa senang dan menyenangkan. Oke, baik anak-anakku sekalian. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah kamu merasa kesulitan dalam mengajar di kelas? Coba diberikan penjelasan. Kesulitan. Apakah kamu merasa kesulitan dalam proses belajar mengajar di kelas? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Vanessa Ahmad akan memberikan pendapat tentang pertanyaan yang tadi diberikan. Ia mempunyai kesulitan karena dari masing-masing guru juga cara mengajarnya berbeda. Ada yang langsung paham dan ada juga yang tidak. Contohnya saja ada beberapa pelajaran yang tidak menjelaskan, cuma menyuruh kita membaca dan membuat tugas
tanpa ada penjelasan apapun. Mengarahkan ya, mengarahkan terlebih dahulu terkait dengan materinya. Seperti itu ya, Bia. Oke, baik anak-anak sekalian. Tadi kita sudah mendengar banyak tentang komentar-komentar yang disampaikan oleh teman-teman kalian terkait dengan proses pembelajaran yang menyenangkan atau yang berpusat kepada murid. Nah, di sini Ibu akan tanyakan lagi kembali, apakah orang tua di rumah, orang tua kalian di rumah membantu kalian dalam proses pembelajaran selama ini di sekolah? Oke, silakan ada yang bisa menjelaskan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pendapat saya tentang orang tua membantu saya di rumah. Ya. Ia membantu. Ketika saya belajar di rumah, saya mendapat masalah atau kendala, orang tua juga, saya bertanya kepada orang tua dan orang tua juga memberikan penjelasan dan pemahaman dan juga memfasilitasi saya dengan memberi kuota yang sama. Oke, ada mau yang ditambahkan lagi anak-anak sekalian? Apakah orang tua membantu kalian dalam proses belajar mengajar, terutama di masa pandemi ini? Ya, di masa COVID kita belajar butuh data misalnya. Apakah orang tua membantu kalian memfasilitasi selama ini prosesnya? Silakan. Ya kalau ditanya membantu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat kalau ibu tanya membantu orang tua mungkin saya sangat-sangat membantu karena kan di sini posisi saya juga sebagai guru, mungkin apa yang tidak saya pahami bisa ditanyakan kepada beliau dan mungkin menurut saya tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya lebih maju dan berprestasi, apalagi dalam posisi pandemi seperti sekarang. Guru yang sebagai pendamping kita mungkin tidak ada di posisi itu dan orang tua bisa lebih mendorong kita di rumah. Iya, baik ya. Baik anak-anak sekalian. Jadi di masa pandemi ini lebih banyak itu adalah orang tua ya, punya peranan di rumah dalam membantu proses pembelajaran anak-anak semua yang ada di rumah. Jadi bangun pagi belum masuk ke sekolah langsung mama sudah bangunkan untuk bisa membuka Viber, absen sampai dengan proses pembelajaran di Twitter ya. Jadi orang tua mengingatkan, memotivasi, mendorong, memberikan semangat, membantu membeli paket-paket data dan lain sebagainya. Demikian anak-anakku sekalian, terima kasih atas masukannya. Semoga bisa bermanfaat dalam proses pembelajaran yang berpusat pada siswa di masa-masa yang akan datang. Nah, jawaban-jawaban kalian akan menjadi satu acuan untuk sekolah sehingga ketika guru dalam proses pembelajaran, guru harus lebih banyak memberikan kesempatan, ruang gerak dan kebebasan kepada anak-anak dalam berekspresi, berpendapat, mengungkapkan pendapat, dan juga anak-anak lebih mampu untuk memotivasi intrinsipnya itu dikeluarkan. Ya, mungkin itu saja. Demikian anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Di sini saya sebagai perwakilan siswa ingin menyampaikan sedikit testimoni. Testimoni yang saya maksud bukanlah suatu penilaian terhadap suatu benda yang dibeli, tetapi bagaimana cara mengajar guru, cara menerima pelajaran dari siswa di Lembaga SMA Negeri 1 Maluku Tengah. Penilaian yang dilakukan ekstrakurikuler, pembelajaran, kegiatan, dan segala hal yang ada di sekolah itu sangat memuaskan bagi para siswa. Siswa akan sedikit tegang dan akan sedikit menyenangkan. Siswa akan menerima pelajaran dan akan mengembalikan pelajaran tersebut kepada guru dengan bagaimana ya siswa harus berperan aktif dalam pembelajaran serta dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kurikulum 2013 dengan 4 literasi. Yang pertama, membaca, yang kedua, mendengar, yang ketiga, menulis, dan yang keempat adalah berbicara. Keempat kriteria dari literasi dalam bahasa Indonesia akan membantu siswa dalam menerima pelajaran dan siswa sendiri akan lebih berperan aktif dalam menjalankannya. Keyakinan dari siswa sendiri akan membuat siswa lebih belajar giat, dengan kegiatan tersebut akan membuat siswa berjaya. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Fahira Adila. Saya perwakilan dari siswa SMA Negeri 1 Maluku Tengah. Di sini saya ingin menyampaikan
testimoni tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana pembelajaran yang berpusat pada siswa ini memberikan inovasi baru di mana siswa lebih mengembangkan pendapatnya dan dia lebih bisa mengeluarkan pendapat, di mana guru juga memberikan dorongan atau motivasi sehingga siswa dapat mengetahui hal-hal baru dengan dirinya sendiri. Guru memberikan ruang kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing serta berekspresi sesuai dengan apa yang ingin dia sampaikan, di mana dia juga lebih mengetahui apa yang ingin dia ketahui dengan usahanya sendiri dan guru berperan penting dalam membantu itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.